Nomor 21. Nah, ini bagaimana cara menjawabnya ya teman-teman ya. Diketahui sebuah mobil melaju dari kota P ke Q dengan kecepatan rata-rata. Nah, ini ada kecepatan rata-rata di sini ya, kilometer per jam dalam waktu 3/8. Nah, begini teman-teman, ini kan 80, ini dalam kilometer per jam ya. Ini dia bisa tempuh 3/8. Jadi di sini kecepatannya, di sini waktunya ya. Kecepatan, kemudian yang di sini jika mobil tersebut mulai dengan kecepatan 60 km per jam, maka mobil akan sampai di kota B dalam waktu. Nah, begini prosesnya teman-teman. Nah, bagaimana caranya ini kita kali lurus saja, karena apa? Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi di sini adalah 60 dikali X itu sama dengan 80 dikali 33/8. 33/8 ini teman-teman adalah ini ya, 8 kali 3 itu kan 24. 24 tambah 3 itu 27. 27/8. Ini sebenarnya bisa kita coret teman-teman, jadi di sini 10. Jadi bisa kita ketahui di sini bahwa X-nya itu, nah ini 10 dikali 27 dibagi 60. Nah, ini bisa kita coret nolnya. Jadi di sini adalah X-nya ini adalah 4/2 ya. 4/2 ini bisa kita bagi 3. Kita sederhanakan saja teman-teman. Di sini jadinya adalah ini 9 ya. 9/2. Nah, ini saya katakan 4/2 jam ya. Jadi di sini jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 4,5 cm pada peta mewakili 90 km pada jarak sebenarnya, skala ya, skala ini yang ditanyakan ya, skala. Jadi skala itu teman-teman adalah jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Jadi di sini jika 4,5 cm, 4,5 ini cm, saya tulis saja cm-nya. Kemudian di sini 90 km. Nah, kalau 90 km kita bawa dalam cm, harus kita bawa dalam cm ya. Itu kita tambahkan saja nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dalam cm. Ini bisa kita coret saja. Jadi skalanya di sini itu adalah ini 45 teman-teman. Ini bisa kita kali 10 saja di sini. Di sini kita kali 10 lagi. Jadi kalau kita tulis di sini 45, no, ini sudah 4,5. 4,5 hilang komanya ya, karena kita kali 10. Di sini adalah 90 juta ya. Di sini 90 juta. Mengapa saya buat seperti ini? Karena ini bisa kita coret teman-teman, di sini 2. Jadi sebenarnya skalanya itu 1 berbanding 2 juta ya, 2 juta ya. 2 juta. Ini jawabannya bagian apa ya? Oh, bagian B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Keliling lapangan pada gambar 28 cm. Keliling lapangan sebenarnya adalah 84 meter ya, skala. Nah, ini masih skala ya teman-teman. Ini dikatakan keliling lapangan pada gambar, ini jarak pada peta atau gambar. Kemudian di sini yang sebenarnya JS-nya itu jarak sebenarnya di sini itu 84 ya. Kita tulis saja di sini 28 cm, di sini 84 meter. Ingat teman-teman atau adik-adik, kita harus bawa dia dalam sentimeter ya. Jadi 84 ini bisa kita tambahkan saja di sini nolnya 2, ini sudah sama satuannya. Nah, ini kita coret saja ya. Jadi skalanya di sini itu adalah 28 dengan 84 ya. Jadi sini saya tulis dulu 28 8 4 0 0. Nah, ini kalau kita bagi 28, di sini kita bagi 28, di sini juga kita bagi 28, skalanya itu menjadi 1/300. Jadi di sini 1 berbanding pernya itu berubah jadi banding begitu ya. 1/300 atau 1/300. Ya, ini jawabannya adalah B ya. Nomor 24. Nah, di sini jarak kota P dan kota Q pada peta. JP itu jarak pada peta 2,5 cm. Ini skalanya. Jadi jarak kota P dan kota Q sebenarnya. Jadi JS-nya ya, jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya itu sangat sederhana saja teman-teman. Ini 2,5. Kita kali saja dengan ini 500 ya. Karena di sini dikatakan opsinya dalam kilometer. Nah, ini kita pisahkan saja. Ini sudah kilometer ya. Nah, oke, itu sudah mewakili kilometer. 2,5 kali 5 itu 12,5. Jadi ini 12,5 kilometer.
Jadi jawabannya itu adalah bagian A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 25, Asis menggambar sebuah menara di buku gambarnya jika skalanya, ini skalanya di sini teman-teman ya, dan tinggi menara sebenarnya, ini tinggi sebenarnya, ini skalanya, kemudian maka tinggi menara pada gambar ya, tinggi P pada peta ya, TP, T peta, tinggi peta. Nah ini rumusnya apa sih teman-teman, yaitu adalah skala dikali dengan tinggi sebenarnya. Jadi skalanya di sini 1:1250, kemudian ini kita kali dengan 250, dan di sini dalam meter kita bawa dalam sentimeter, kita tambahkan saja di situ nolnya 2. Jadi ini bisa kita coret, ini kalau kita bagi itu jawabannya adalah 20 cm ya. Jadi sini jawabannya adalah C ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. LC mengukur jarak dua negara pada peta. Nah, jarak pada petanya itu yang ini teman-teman ya. Jika peta tersebut berskala, ada skalanya jarak sebenarnya. Jadi jarak sebenarnya di sini ini 7,5, ini 7,5, kita kali dengan ini saja teman-teman. Ini 25000. Nah, ini kita kalikan, ini kita kali, kalau ini kita kali teman-teman adalah 1875, kemudian 1 2 3 4 ya. Jadi begitu. Ini dalam sentimeter. Kalau kita bawa dalam kilometer 187, kita ambil di sini 5 angka ya. Kemudian di sini koma, berarti di sini koma 5. Ini dalam kilometer. Berarti jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 27, Pak Kasim akan membangun sebuah rumah. Panjang rumah pada Dena itu ini ya, panjang pada peta ya dengan skala ini 1:250. Panjang rumah Pak Kasim yang sebenarnya. Jadi panjang sebenarnya itu kita kali saja 6 dikali 250. Ini kalau kita kali 1500 ya. Ini dalam sentimeter teman-teman. Kalau kita bawa dalam meter ini 15 meter. Jadi ini panjang sebenarnya di sini adalah bagian D ya, 15 meter. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jarak kota Jakarta Surabaya pada peta ya, oke, skalanya ya. Langsung saja ke sini skala ini karena di sini jarak kota Surabaya pada peta, berarti ini jarak pada petanya ya. Jarak kota Surabaya sebenarnya. Oke, jarak sebenarnya itu, nah ini kita kali saja 20 dikali. Ini langsung saja teman-teman atau adik-adik ya. Nah, kita buat seperti ini. Jadi ini kalau kita kali 2 dikali 26 itu adalah 52. Kita tinggal tambahkan saja di sini nolnya ya, 0 dan ini sisanya 5. 1 2 3 4 5. Ini dalam sentimeter ya teman-teman ya. Kalau kita bawa dia dalam kilometer, hilangkan saja nolnya 5 ini ya. Jadi di sini 520 kilometer. Di sini jawabannya bagian D ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jarak sebenarnya kota ada. Ini jarak sebenarnya, kita kesini saja. Jarak sebenarnya 72 km. Pada peta jarak kedua tersebut, jarak pada peta 6 cm. Ini pasti yang ditanyakan skala ya teman-teman ya. Jarak pada peta, jarak sebenarnya, skala. Jika ada yang hilang di situ berarti itu yang dicari ya. Pasti sudah ke situ larinya ya teman-teman ya. Oke, skalanya di sini. Ini jarak pada peta, di sini per jarak sebenarnya. Nah, di sini 6 cm. Ini 72 km. Ini kan belum sama satuannya teman-teman. Apa yang dirubah? 72 kilometernya. Jadi di sini 6. Ini kita rubah ke cm, berarti 72. Kita tambahkan nolnya di sini 5. Ini sudah 3 4 5. Jadi ini kalau kita coret ini berarti adalah 12. Di atas ini tinggal 1. Jadi skalanya itu ya ini 1:1. Ini 2. Ini 1 2 3 4 5 ya. Jadi di sini 1:1.200.000 ya. Ini bagian A ya teman-teman atau adik-adik ya. 1:1.200.000 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jarak kota Sumedang Cirebon. Ini jarak pasti sebenarnya ini ya 9 km. Nah, ini kilometer sudah pasti menandakan itu jarak sebenarnya ya. Tidak mungkin jarak pada peta teman-teman. Karena kalau kita ukur di peta itu tidak mungkin dalam kilometer ya. Nah, di sini dikatakan di sini skalanya ada skala 1:4500. Nah, pasti di sini jarak kedua
kota tersebut adalah. Nah, ini pasti jarak pada peta ini ya teman-teman ya. Ya di sini digambar pada peta ya. Yang ditanyakan pasti di sini jarak pada peta. Jadi JP, saya taruh saja JP di situ. Bagaimana caranya? Ini saja langsung 90 km. Ini dibagi, ini kan dalam sentimeter teman-teman atau adik-adik ya. Saya tulis saja begini dulu. Dan ini dalam sentimeter ya. Dan ini kita rubah ke sentimeter 90. Kita tambahkan saja nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini per 4, 5, nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita coret 5 nolnya di sini dan di sini 5 nolnya. Jadi di sini adalah 2 ya. Sentimeter, karena 90 dibagi 45, ini 2 di sini 1 ya, di sini 2 ya, 2 bagi 1 ya 2 dong teman-teman ya. Ini jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ayah akan membagikan uang sejumlah 500.000 kepada kedua anaknya dengan perbandingan 2:3, yang mana jumlah uang kakak lebih besar daripada adik. Nah, pasti di sini adik berbanding kakak itu adalah 2:3 ya. Dikatakan di sini kakak itu lebih besar, ini kakak itu lebih besar daripada adik ya. Kakak berarti lebih besar daripada adik. Ini sudah menandakan bahwa yang mempunyai 3 ini adalah kakak, makanya kita buat seperti ini ya. Jumlah uang yang diterima adik. Jadi kalau adik di sini, ini kan jumlahnya di sini teman-teman, di sini adalah 5, di sini kita tambah saja ya, 2 tambah 3, 5. Mengapa kita tambahkan? Karena di sini dikatakan jumlah ya, membagikan uang dengan sejumlah, berarti totalnya ini 500.000. Makanya ini juga yang ini harus kita tambah, kita taruh di bawah sini ya. Jadi di sini 500.000 dan di sini kan dikatakan adik. Jadi adik di sini adalah 2 ya. Jadi ini kita coret saja di sini 1 ya. Oke, adiknya pasti 2 kali 1 ya 2 ya. 200.000 itulah uangnya adik. Jadi jawabannya adalah bagian A ya, 200.000. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 32, perbandingan mainan yang dimiliki Farel. Jadi Farel berbanding Bimo ini adalah 4:11 ya teman-teman ya. Selisih kelereng keduanya. Jadi di sini kalau Bimo dikurang Farel itu di sini 11 dikurang 4. Jadi di sini pasti 7. Ya, 7. Selisih kelereng keduanya. Selisih kelereng keduanya pasti yang ini ya, perbandingan sederhana. Jadi selisih, di sini selisih itu sama dengan pasang 7-nya dulu di sini teman-teman. Per di sini dikatakan di sini jumlah mainan. Berarti kita jumlah 4 tambah 11 itu adalah di sini saya tulis 4 tambah 11 dikali. Nah, ini 90. Mengapa seperti itu? Sekali lagi saya katakan di sini kan dikatakan jumlah mainan mereka. Berarti harus kita tambah 4 ditambah 11 begitu ya. Berarti di sini 7 per ini 15 ya teman-teman atau adik-adik ya. Di sini dikali 90 ini bisa kita coret. Jadinya di sini adalah 6 ya. Jadi 7 dikali 6 itu adalah 42. Jadi di sini 42 jawabannya apa ya? Bagian B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 33, semua mobil menempuh jarak dari kota A ke kota B dalam waktu 1,5 jam dengan kecepatan. Nah, ini ada kecepatan rata-rata. Ini sudah larinya ke perbandingan berbalik nilai ya. Jadi 1,5 itu di sini jamnya, di sini kecepatan rata-ratanya ini ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam. Agar jarak tersebut dapat ditempuh dalam 60 menit, 60 menit itu 1 jam ya. Kita tulis saja di sini 1, maka kecepatan mobil yang harus dicapai berarti X. Nah, ini sangat gampang sekali untuk menyelesaikannya teman-teman. 1 kali X itu X. Ini bakalan sama dengan 1,5 ini dikali 60. 1,5 ini teman-teman adalah 3/2 ya, boleh seperti itu ya. Ini 60. Jadi ini kita coret saja. 60 bagi 2 itu 30 ya. Jadi 3 kali 3 9. Jadi di sini kita tinggal taruh nolnya di situ. Jadi 90 km per jam ya. Ini jawabannya bagian D ya. Ini X ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah yayasan tunawisma memiliki persediaan beras yang cukup untuk 36 orang. Ini kalau orang di sini, ini 36. Di sini adalah hari ya. Jadi hari. Nah, untuk 36 ini 20 ya. Jika penghuni yayasan tunawisma bertambah 4, di sini bertambah 4, berarti berapa orang sekarang? Berarti 40 ya.
Persediaan beras akan habis dalam waktu, berarti ini adalah X ya. Nah, modelnya seperti itu. Nah, jika ada soal seperti ini, teman-teman atau adik-adik, ini larinya ke perbandingan berbalik nilai karena ada persediaan beras yang cukup ya. Itu sudah menandakan bahwa beras itu sudah dipatok sedemikian rupa, tidak ditambah, tidak dikurang, tetap ya berasnya. Makanya kalau tetap itu larinya ke perbandingan berbalik nilai ya. Oke, bagaimana cara mengerjakan ini? Sangat sederhana. Kita kali saja 40 dikali X itu adalah 40X. 36 dikali 20 itu berapa ya? Biarkan saja seperti itu dulu teman-teman. Mengapa? Karena ini lebih gampang coret-coretnya. Di sini 40, ini bisa kita coret. Di sini 2 dong ya. Jadi X-nya itu 36 bagi 2, berarti di sini 18. Jadi jawabannya di sini adalah B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk membuat sebuah jembatan diperlukan pekerja sebanyak 24, di sini 72 hari ya, diselesaikan 72 hari. Jadi di sini 24 ini pekerja, di sini harinya teman-teman. Di sini adalah 72, dikatakan di sini dikerjakan 32 hari, pekerja dihentikan 4 hari. Jadi di sini adalah 72 dikurang 32 dikurang 4, berarti di sini adalah 36 ya teman-teman ya. Ini X-nya di sini berapa? Ini kita kali lurus saja. Ini perbandingan berbalik nilai ya teman-teman ya. Jadi 36 dikali X itu 24 sama dengan ya 24 kali 72. Nah, ini sebenarnya bisa kita coret di sini 2. Jadi X-nya itu adalah 48 teman-teman. Dan dikatakan di sini tambahan pekerja itu adalah ya kurangkan saja. 48 dikurang awalnya itu adalah 24, di sini 24. Jadi di sini adalah 24 orang. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pembangunan sebuah gedung sekolah direncanakan selesai dalam waktu, nah kalau 132 hari itu ini hari ya. Di sini pekerja itu bisa 64 pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai ditambah 32 orang. Sebenarnya harusnya di ini sebelah bawah ya. Tapi tidak masalah teman-teman ya. Di sini harusnya pekerjanya di sini 64 ditambah 32. Waktu untuk menyelesaikan pembangunan jembatan. Di sini tambah 32 teman-teman. Makanya di sini tambah 32 pekerja ya. Jadi di sini adalah X. Nah, ini kalau kita jumlahkan ini adalah 96. Jadi di sini kita kali lurus saja. Jadi di sini X dikali 96 ini 132 dikali 64. Jadi X-nya itu adalah ini teman-teman. 132 dikali 64 ini dibagi 96. Hasilnya adalah X sama dengan 88 hari ya. Boleh dicoba ya teman-teman atau adik-adik ya. Saya langsung ke jawaban saja. Jadi di sini adalah 88. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jarak kota Yogyakarta dan Surabaya ditempuh oleh mobil dengan kecepatan rata-rata. Jadi kalau 40 km per jam itu bisa ditempuh dalam waktu. Ini 9 jam 45 menit ini teman-teman adalah 9 ditambah 45 menit ini adalah 3/4 jam ya. Jadi di sini 3/4 jam. Jadi 9 3/4 ya. Kita dempetkan saja. Kemudian di sini jika ditempuh dengan kereta api, ini 6 jam 30 menit. Jadi 6 jam 30 menit itu adalah 6,5 jam ya. Ini menitnya kan 30, jadi situ 1/2 ya. Ini 6/2 kalau kecepatan rata-ratanya itu berapa? Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai, ya. Jadi kita kali lurus saja. Jadi di sini 6/2 dikali X. Ini sama dengan 40 dikali 9 3/4. Nah, ini teman-teman 61/2 ini 13/2 dikali X. Ini 40 dikali 4 kali 9 36 ditambah 3 yang ini ya. Berarti 39. Jadi di sini 39/4. Nah, ini bisa kita coret sebenarnya teman-teman atau adik-adik ya. Nah, ini di sini adalah 10 ya. Jadi di sini X itu adalah 2 dikali 10 dikali 3 9 dibagi 13. Nah, ini bisa kita coret. Di sini adalah 3. Jadi 2 kali 10 kali 3 itu berarti 60 ya. Kilometer per jam ya. Ini 60 km per jam adalah bagian B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Nomor 38, panjang badan dan sayap model pesawat itu adalah 26. Jadi badannya ini 26, kemudian sayapnya ini 32. Kemudian yang bila sayap pesawat terbang ini panjang sebenarnya ini adalah 16 ya. Ini panjang sayap sebenarnya ini 16 meter. 16 meter ini teman-teman adalah 1600 cm. Kita bandingkan saja. 26 per 32 ini sama dengan panjang badan badannya. Ini bila sayap pesawat terbang berarti sayapnya yang bagian bawah ya. Karena di sini sayapnya teman-teman di sini harus sama dengan yang di bawah ya. Sayap itu berarti 32 berarti di sini harus 1600 ya. Jadi di sini yang ditanyakan. Nah, ini kita kali silang saja. Jadi X itu 26 dikali 1600 ini kita bagi dengan 32 ya, boleh kita buat seperti itu. Ini sebenarnya bisa kita sederhanakan. Di sini 100 ya, di sini 2 ya. Nah, ini 26 dengan 2 bisa di sini 13 ya. Jadi X ini 13 kali 1 1300 cm. Ini 13 meter ya. 13 meter itu bagian A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada Dena dengan skala oke, terdapat gambar kebun berbentuk luas kebun sebenarnya. Ini adalah ukurannya, maksudnya ini panjang kali lebar ya. Ini panjang persegi ini pada peta ya, PP dan di sini LP ya. Luas kebun sebenarnya, itu ya ini teman-teman, kita kalikan saja di sini 8 dikali ini 500. Kemudian di sini kita kali dengan 5,5 dikali 500. Di sini kan teman-teman ini panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Nah, begini panjang sebenarnya ini ya, ini lebar sebenarnya ya ini. Oke, 8 dikali 5 ini 40. Kita tambahkan nolnya saja di sini dikali ini adalah 2750. Nah, ini kalau kita bawa dalam meter ini kan 40 meter. Kemudian di sini 27,5 meter. Ini kalau kita kalikan teman-teman adalah 1100 meter pangkat 2. 1100 meter pangkat 2 itu adalah jawabannya bagian D. Oke. Sebuah foto diletakkan pada selai karton berukuran 40 cm kali 60 cm. Di sebelah kanan, kiri, dan atas foto masih tersisa karton selebar 5 cm, maka lebar karton bagian bawah yang ditutupi oleh foto lebar karton. Nah, ceritanya itu begini teman-teman, ini adalah fotonya, dan kartonnya itu yang di luar sini ya, begitu ya teman-teman atau adik-adik ya. Di sebelah kanan ini kanan, dikatakan di sini tersisa 5, kirinya juga 5. Nah, di sini 5, di sini juga 5. Kemudian di atas foto itu juga 5, di sini juga 5. Nah, di sini dikatakan yang ditanyakan maka lebar karton bagian bawah ini sebenarnya yang ditanyakan ya, yang ditutup oleh foto ya. Nah, ini yang 40 kali 60 ini adalah 40, di sini adalah 60. Nah, ini kita misalkan dengan X saja ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita melihat di sini bahwa di sini di dalam sini itu yang untuk foto yang ini itu adalah 40 dikurang 5 tambah 5, ini berarti di sini 30 teman-teman. Kemudian yang untuk yang ini adalah saya taruh di sini saja. Di sini 60 dikurang 5 dikurang X. Jadi di sini adalah 55 sebenarnya dikurang X ya. Jadi begitu. Kita bandingkan saja di sini persegi atau persegi panjang ya. Sorry, bukan persegi panjang bagian dalam dan bagian luar ya. Jadi di sini 30 berbanding 40, ini bakalan sama dengan 55 kurang X per 60. Jadi ini bisa kita coret, 3 kali 6 itu adalah 18. Ini kita tinggal taruh nolnya di sini. 4 kali 55 itu 220 teman-teman, di sini kurang 4X, jadi 4X di sini adalah 220 dikurang 180, jadi X-nya di sini adalah, ini kalau kita kurangkan ini 40 ya teman-teman ya. Kita bagi 4 berarti di sini adalah 10 cm. Di sini jawabannya adalah bagian D ya. Oke, sekian dan terima kasih.